Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil penelusuran yang cocok. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah sholat maghrib Masjid Raya Parak Kerakah yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan wirid pengajian.
Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda enaknya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu sholawat dan salam, mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai bahan renungan bersama pada kajian maghrib kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Yunus. Surat Yunus itu urutannya surat ke-10 dalam Al-Quran. Ayat 7 dan ayat 8. Tadi Allah hamba bacakan dan telah pula diterjemahkan. Menurut seorang ahli tafsir yang bernama Wahbah Zuhaili, di dalam tafsir beliau yang bernama Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa surat Yunus ayat 7 dan ayat 8 itu adalah gambaran tentang 4 karakter calon penghuni neraka. Karakter itu artinya kalau bahasa awaknya perangai, tingkah laku, atau kebiasaan. Jadi di dalam surat Yunus ayat 7 ayat 8 itu Allah ungkapkan ada 4 karakter, 4 perangai manusia yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam neraka. Apakah karakter kuado Jawa apa hendak? Mari kita lihat. Seandainya ada salah satu atau keempat-empatnya ada pada awak, segeralah bertobat kepada Allah. Kan itu tujuan awak mengaji, Bapak Ibu. Yang pertama adalah la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya serta tidak meyakini adanya hari pertemuan dengan Allah. Aku karakter yang pertama. Kalau orang karakternya tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, artinya dia tidak takut ya Allah doa apa-apa, ibu-ibu. Kalau seseorang itu tidak takut kepada Allah, dia tidak akan mau mengerjakan apa perintah Allah, apa yang dilarang Allah. Mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah, mereka tidak takut dengan azab Allah. Kira-kira menurut apa-apa ibu-ibu di zaman awak kini ada ndak orang perangainya seperti itu? Ada apa ndak? Agak kurang suara ibu-ibu sekolah ini mah. Biasanya nyari yang suara ya. Kata Nabi, orang-orang yang seperti itu waqaswatul qalbi, hatinya kareh sakare batu untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah dan datang dari manusia. Contoh, ada orang lagai, Pak, Ibu bertobat lalai. Alagai apa mah lagai ibu mah ndak takana jo kubur sumbayang lalai. Ada yang aja lalai. Lagai ning kuma anak kita anyi lu kama jambo le. Dulu lambo makan karak badoang le. Makan karak saya dulunya ongeh bukan main, Bu. Lejale, ambo ko ndak solat, ambo ko ndak melakukan perintah Allah, itu tanggung jawab ambo, urusan ambo ya Allah. Ambo lah muhadang masuk neraka. Keceknya Pak Bu, bagak bana udah ngecek untuk itu.
Kenapa? Karena ini belum pernah masuk neraka. Dia tidak tahu bagaimana ganasnya neraka. Silakan buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Kalau nak tahu ganasnya neraka itu, Pak. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, nanti kami bakar dia dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus dibakar, kami ganti dengan yang baru. Dibakar, angui kulit awak kopak, tabakannya ganti Allah dengan yang baru. Nubakar Allah lihat, angui balik, diganti pula balik, dibakar balik, begitu terus menerus. Liyadzuqul azab, supaya mereka itu merasakan azab kami. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Tidak terlawan jawab. Dia cuba-cuba lu menentang Allah. Maha perkasa. Tapi juga Allah hakimah. Hakimah itu maha bijaksana. Maksudnya apa? Kalau awaklah sadar la insaf takana junan elok, takana junan bana, ingin bertobat ngagia jalan di Allah untuk kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang dimaksud Allah itu hakimah. Kan bagak mana orang licin tu, ambo adang masuk neraka je. Dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis riwayat Tabrani, Nabi mengatakan, tani Jibril alaihissalam faqala, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu beliau menasihatiku. Kalau Nabi dinasihati oleh malaikat Jibril, artinya nasihat itu untuk awak, Pak. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi, dan Nabi wajib menyampaikan kepada kita. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, silahkan engkau jalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak hatimu, sesuai dengan seleramu. Hiduplah semaumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan segera mati, kamu tidak selamanya hidup. Dan mati itu tidak selesai persoalanmu dengan Allah sampai di situ. Tapi mati itu adalah kamu kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup yang kamu jalani. Jadi hidup awak yang awak pilih gini, kok Pak, dipertanggungjawabkan. Mau kita hidup dengan taat kepada Allah, silahkan. Tidak mau taat kepada Allah, silahkan. Tapi karena kita tidak selamanya hidup. Hidup yang kita pilih itu yang kita jalani itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umuannya dia ada Allah, kamu awak pagunuan dipertanggungjawabkan. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kemana kita pergunakan, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nantinya. Sedangkan PT pemerintah saja dia pakai dia ada laporan pertanggungjawabnya. Betul tak Pak Bo? Misalnya Masjid Raya Parak-Karaka, kau dapat bantuan dana pokir anggota DPR diambil melalui Kesra. Itu PT pemerintah. Dibuat tak laporan pertanggungjawabannya Pak? Dibuat. Kama titiko di pegunungan abali bahannya, dipoto bahannya, makutansinya, makoto orang karajonya. Dengan rinci dilaporkan apa lain nikmat Allah yang kita pegunungan semenjak awak dalam rahim ibu awak lain sampai awak meninggal dunia. Barang nikmat Allah kita pegunungan dipertanggungjawabkan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Katakan wahai Muhammad,
bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, mati itulah yang terus menemuimu, mati itulah yang terus mengejarmu. Kemudian setelah mati itu kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, untuk dikhabarkannya, lalu dikhabarkannya apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi mati itu awak kembali kepada Allah untuk mengkonfirmasikan hidup yang kita jalani ini, Pak. Satu. Yang kedua, kecil malaikat Jibril, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah apa saja yang ingin engkau cintai, silakan. Mau mencintai istrimu boleh, mau mencintai suamimu silakan, mau mencintai anak-anakmu silakan, mau mencintai hartamu silakan, tapi ingat, fa innaka mufariku. Apa-apa yang kamu cintai itu akan segera kamu tinggalkan. Baik itu awak mati. Ya Bu, mencintai suami silakan Ibu. Yang tak boleh itu mencintai suami orang. Kalau suami awak, boleh salahnya awak cintai. Mau mencintai istri boleh Pak. Istri awak, istri orang tak boleh. Kalau tak cinta, mengawak menikah hari ini. Kan karena dasar cinta kita mau menikah. Silakan, tapi ingat, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu maksudnya. Jangan gara-gara cinta ke istri tidak lupa sholat. Cinta kepada anak, ingin menghalalkan segala macam cara supaya anak Allah bahagia. Itu namanya hilang cinta kita kepada Allah karena kita mencintai sesuatu. Kemudian yang ketiga, kecil malaikat Jibril, ya Muhammad, wa'mal masyikta fa innaka majziyum bih. Kerjakanlah, perbuatlah apa-apa yang saja ingin engkau kerjakan, apa saja ingin engkau perbuat. Tapi ingat, apa-apa yang engkau kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oh, dibebaskan Pak. Itu makanya awak dia giaka dari Allah. Banyak dalam Al-Quran tu ayat mengatakan afala yatafakkarun afala ta'qilun. Pagunon lau ta'awak wala tahu mana baik mana yang buruk. Silakan apa saja yang engkau kerjakan. Tapi ingat, fa innaka majziyum bih, apa-apa yang kamu kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Allah itu tidak tidur dan tidak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak mengantuk. Nyo memonitor awak taruh Bapak Ibu. Apalagi Allah menugaskan dua malaikatnya Raqib dan Atid untuk mengawasi kita, mencatat amal perbuatan kita. Dicatat. Nanti malaikat itu melaporkan ini catatan amal si anu. Pak, Bu, leh sadar Bapak Ibu. Tangan awak kau nanti melapor, kaki awak kau melapor kepada Allah terhadap apa-apa kerjakan, Pak. Bacalah surat Yasin. Bapak Ibu kan acok pai takziah baca surat Yasin tak? Tolong di stabilo surat Yasin ayat 65. Bunyinya. Bunyi Bu. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Mulut tu bicaranya di dunia ya Bu, di hadapan Allah kami kunci Pak. Karena mulut tu sering berdusta. Karena mulut itu sering berdosa. Inna aksara khotoya ibni Adam filisanihi. Sesungguhnya dosa manusia itu kebanyakan disebabkan oleh mulutnya, kecil Nabi. Mulut itu dikunci. Berbicara kepada kami tangan mereka. Memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Kini nyonya yang siapa? Apa gunaan ke tangan kau mampir betul mino Pak, orang azan. Yang saya tangan tidak pernah protesnya doh. Nanti dia lapor. Kaki ibu pergunakan melangkah ke rumah-rumah menggunjingkan orang, tidak pernah kaki itu protes. Le pernah kaki wak protes. Ambo malai pai di ibu mah ibu pai bergunjing. Saya ibu ambo tinggal rumah seorang tidak don. Kenapa? Karena hak bicaranya belum sekarang.
Tapi sebaliknya kalau bangunan untuk nan eloknya kan melapor juga. Ya Allah, saya jadi saksi orang ini sering mempergunakan saya takbiratul ihram ketika sholat. Ambo acuk di pagununnya berzikir menyebut asmamu. Saya sering dipergunakan ya Allah membuka lembaran Al-Quran ketika dia membaca ayat-ayatmu. Dia laporkan sadonya Pak. Kaki juga demikian melaporkan. Ambo jadi saksi ya Allah. Apa kau ibu acuk melangkan ambo ke masaji untuk sholat berjamaah. Acuk dia bawa ambo pergi menjanguk, pergi bertakziah. Dilaporkannya Pak semuanya. Jadi kerajaan awak itu tidak luput dari pantauan Allah, dari monitornya Allah. Betul tak Pak Bu? Kerajaan manusia saya bisa pantau dia manusia, betul tak? Melalui CCTV namanya. Siano malian kota impak masaji. Lima tahunnya aku CCTV-nya. Ulang tak do? Ini surang so kerajaan bisa dipantau kerajaan Pak. Apalagi Allah. CCTV Allah tu sakadang langit, sakadang bumi memantau kerajaan awak. Yang awak kerajokan direkam oleh Allah, nanti dikonfirmasikan di hadapan Allah apa-apa yang awak kerajokan tu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jadi kok adalah karakter tu untuk tu Jawa. Mari kita segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Ragu saya awak ya Allah nak mulia Ibu. Ada orang ragu. Dia sebenarnya Allah ku ada kok. Dulu kan receh. Kok ada Allah tu nampaklah dewanya. Kan ada. Ada orang mengecek bentuk itu, ambo sebelum nampak Allah tu dia ambo lupa solat lagi. Senewen. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah, manusia pilihan Allah, ingin bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Baru nur Allah muncul, pingsan. Lain Nabi itu apa lewat manusia biasa kok Pak. Jadi jangan pernah memikirkan zat Allah. Fasik gitu. Makhluk Allah saya tidak terfikir dapat Ibu apa le Allahnya. Ada makhluk Allah paling ketek, paling halui namanya amuba Pak Bu. Tak bisa dicaliak je mata tu. Nya bisa dicaliak je mikroskop namanya, kaca pembesar. Baru nampak manggak gari hidup ni Pak. Tak terfikir lewat berupa bara gadang paru-paru amuba sementaranya bernapas. Bara gadang alat pencernaannya, bara gadang ususnya Pak Bu, karena inyo makan amuba tu. Baacaronyo amuba tu. Alus, apalagi Allah zat yang maha besar nang ketek saya tak fikir lewat Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua kata Allah, waradu bil hayatid dunya. Ada manusia ko punya perangai, punya karakter, merasa puas dengan kehidupan dunia ko. Allah mah dah cukup. Nyo tak tahu bahasa ada kehidupan setelah ini, namanya kehidupan akhirat. Memang suksesnya Pak. Siang malam bekerja untuk dunia sampai tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk zikir dan baca Al-Quran. Berhasilnya Bapak Ibu. Kayonya Pak. 5 rumahnya bagaikan istana, 5 lotonya mewah-mewah merek otonya. Ketika matinya lain salah satu rumah itu dijadikan kuburan. Kok ada bini ya, bini awak Pak, kok bini sialah meninggal gitu. Bini kita jo anak-anak awak mengumumkan di muka rami, bapak-bapak, ibu-ibu, karena ayah kami kok orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kami, kecil anaknya kan. Siang malam dia bekerja keras mencari nafkah buat kami sehingga kami menjadi kaya raya. 5 rumah kami bagaikan istana. Maka kami berkeputusan bersama, salah satu rumah yang bagaikan istana kami jadikan kuburannya. Ada apa indah? Dah ada. Nan ada anak awaknya cari ustaz, capek lah ustaz. Mandian ayah kami kolai boleh capek kita kuburan. Tak boleh lama-lama di rumah Pak. Lalu mengamati matian mana?
Oto mewah yang kita beli itu, Bu, Pak, lei jenazah inyo dibawa joto mewah tu. Jenazahnya dibawa jo ambulan gratis lo tu, Pak, nak membayar. Orang lain yang rebutan naik mobil mewahnya tu, Bu, pengen mengantarkan jenazah. Mana mati-matian mana? Makanya Imam Al-Ghazali katakan dunia itu seperti terminal. Terminal artinya tampe awak menunggu jam berangke, tampe menunggu kendaraan. Kalau jam berangke awak tiba kendaraan lado, kita pun berangkat meninggalkan terminal. Lihat ada orang berangke membawa terminal, Bapak Ibu. Kenapa Jakarta? Di mana Pak naik? Di BIM, jo BIM-BIMnya mau bawa aja, nggak ada. Nggak ada. Dunia itu seperti tempat transit. Nah, Ibu kalau pergi ke Irian, ke Kalimantan, ke Sulawesi, awak tak ada pesawat langsung dari Padang kok. Kita mesti ke Jakarta dulu, transit namanya, Pak. Menunggu berapa jam ganti pesawat. Itulah dunia. Kita berangkat dulu dari akhirat, singgah di dunia untuk melanjutkan perjalanan kembali ke akhirat pulang. Ini yang tidak disadari orang. Ada orang, Bapak Ibu, kalau anaknya disekolahkan hanya untuk dunia, ilmu dunia, berhasil nih, Pak. Anaknya seluruhnya sekolahnya di luar negeri, kuliahnya di luar negeri, sukses. Tamat anaknya kuliah S3, kalau di luar negeri itu titelnya, gelarnya PhD namanya, Pak. Kalau psiko doktor, kalau di luar negeri PhD. Sukses anaknya, Pak. Dapat bekerja di perusahaan asing. Kerja di perusahaan asing itu sebulan gaji di situ, setahun di situ, Bapak Ibu. Tapi ketika dia meninggal, ayahnya meninggal, tidak satu orang pun anaknya datang. Nyetelepon di amanyo, nak, ayah meninggal, pulanglah nak. Tidak bisa dong, mah, ikut perusahaan asing, mah. Tidak bisa mendadak nanti ikut dong. Kalau awaknya cuti, ajukan 3 bulan sebelumnya. Kalau tidak, ampuh kan dipecat. Elah dari doa salah risiko mah. Tak ada merasa kehilangan ayah. Anak yang keduanya telepon lo dia mana, nak, ayah meninggal, pulanglah nak, anak di luar negeri. Tak bisa dong, mah, ambo baru promosi jabatan, naik pangkat. Iko uji coba baru ko sebulan kuah. Ambo ke pulang, ditelepon lo anak berikutnya, jawabnya bentuk itu lo. Ambo sedang memimpin rapek, mah tak bisa meeting koha proyek. Gadang, kalau ambo tinggalkan gagal perusahaan kau dapat proyek kau. Akhirnya pada satu orang anak pulang. Lalu untuk mati-matian menawar menyekolahkan anak, Pak. Ketika meninggal tidak satu pun datang menyelenggarakan jenazah kita. Ini kejadian, Bapak Ibu, ini benar-benar kejadian. Ada orang meninggal beberapa tahun yang lalu, lama lah, mau masih bujang juga. Waktu itu kami pengurus kongsi kematian, dia pengurus masjid. Itu tanggung jawab pengurus kongsi kalau ada warga yang meninggal. Meninggalnya pagi, datang kami. Ditanya ke istrinya, Bu, Jambara kita selenggarakan jenazah Pak, Bang. Itulah Ustaz, anaknya belum tiba oleh Ustaz. Waktu tunggulah anaknya tiba lo, ketiba anaknya, Bu. InsyaAllah Ustaz, ayolah. Sudah zuhur salah Ustaz, datang kami balik sudah zuhur. Babu, iya lunjo tiba boleh. Sudah asar lah. Dasar datang, iya tiba anaknya, Bu, sekitar jam 5 kurang anaknya tiba sadoi. Alhamdulillah jawab. Lah tiba anaknya. Anaknya kita suruh memandikan. Kalau kain kapal lah kami bantu mencabian. Anaknya suruh mandian. Anaknya bekerja jadi imam kok. Dan memasukkan jenazah ayahnya ke kubur. Lah, suruh anaknya aja ya. Nak Ustaz salah. Kami latih baru je. Lah, angkat lah. Kalau tak tolong angkat jenazah ayah tu ke tempat mandi. Tak satu orang pun yang mau, Pak. Akhirnya tentu Ustaz boleh. Nah, kami memandian, anaknya memvideoan bentuk video kini, Pak. Kami memandian, anaknya memoto. Tidak satu orang pun anaknya ikut memandikan jenazah ayah. Tidak sadia tu, Pak, Bu.
Awak berprasangka baik gitu ambo. Beku mungkin sholatnya satu mas. Kalaupun tak jadi imamnya, biarnya ikut sesolat jadi makmum. Iyalah, tiku kadi solatkan anaknya disuruh jadi imam, ndak ada nanamua. Jangankan jadi imam, solat ndak satu. Kami solat, ini tukang foto, ini tukang video. Tidak tahu ambo do, entah pandainya tindak. Tentu tidak mungkin. Kalau pandai itu tidak mungkin yang mau itu. Tanda tidak pandai itu mak. Sampai akhirnya dibawa ke kubur, tidak satu orang anaknya yang menyambut jenazah ayahnya di dalam kubur untuk dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Tidak satu. Atau mangga awak terlalu cinta mana ke anak pak bu? Ya kan? Ibu bapak le teraga anak awak memandian kita nanti. Iya mana apa? Ambo lagi caranya le nama. Mengecek gini kumpul anak-anak. Ikulah dibuktikan di orang gaya ambo. Orang gaya ambo dulu waktunya masih hidup. Kini lah meninggal. Nyuk kumpul, nyuk ngecek ambo. Ambo tahu angku ndak anak paling tua doh, tapi laki-laki angku paling tua. Tolong ambo ndak nyo kuburan ambo kalian buat lancar-lancar di suatu. Ndak paruno we ambo doh. Ambo ingin angku jadi imam menyelenggarakan jenazah ambo, pimpin saudara-saudara angku je. Ambo waktu tu lalu ustaz gele bu preman-preman seketek lah. Alun ustaz pak, merinding saya pak. Apalagi kalau ibu ambo tu mengecek lah pakai dia mato, hilang baga awak dia bu, hilang preman awak dia pak. Ambo luntan tu bagai bahas solat jenazah ketika itu leh. Ambo ndak nyo doh. Pokoknya nanti yang memandian ambo wang. Nah, doh pak tahun 9 tahun berapa itu ya? Lempu ambo. Tobat ambo sudah tu leh pak. Saya tobat belajar dengan almarhum Buya Mawardi Nustion. Nah tu Buya, banyak pueh ambo belajar agama. Ah itu yang hidayah dia. Masuk IAIN, suruh masuk IAIN. Alhamdulillah tamat. Yang dimintanya di ama ambo, di ayah ambo terkabulkan. Nyu minta awak yang memandikan, alhamdulillah dapet. Bapak ibu kalau ingin jual anak awak kumpul anak-anak tu kecil gini. Ambo nak perlu yang mato kalian do. Ndak perlu kalian mendoa 7 hari sampai balari 100 hari ndak do. Ambo nak tahu do nang kanyang orang lainnya. Ambo ingin kalian yang mendoakan ambo setiap sholat. Sampaikan kini. Ndak pandai do balian buku, ndak datangkan guru, belajar ke ustaz oh banyak sih kok. Datangkan ustaz privat khusus penyelenggaraan jenazah. Insyaallah ibu dapet kan usaha menjada wajada cek nabi. Siapa yang bersungguh-sungguh pastinya berhasil. Aku ndak sholat anak awak padian se main judi anak manangnya alhamdulillah kecewa kalahnya astagfirullah ndak mau tahu aja kita. Nah bahkan jenazah kita akan dilenggarakan anak awak inyo se sholat ndak sholat kita padian